kabarnya hari ini Bu Ica? Alhamdulillah baik. Kira-kira apa nih yang bisa dibagi hari ini? Ini Bu, sebenarnya saya mau melaksanakan pembelajaran di kelas nih. Oke. Tujuan pembelajarannya apa ya Bu Ica? Kan materinya tuh tentang pemanasan global nih. Saya ada 4 tujuan yang akan dilaksanakan. Yang pertama mengidentifikasi. Oke, saya tulis dulu ya Bu Ica. Oh, iya, Bu. Identifikasi. Fakta-fakta perubahan lingkungan. Baik, yang kedua. Yang kedua menganalisis dampak perubahan lingkungan. Yang ketiga mengidentifikasi aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Iya. Dan yang terakhir yang keempat menciptakan solusi untuk mengurangi dampak perubahan lingkungan gitu. Itu tujuannya ya. Ya. Ada area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Ica? Ya sebenarnya saya mau fokusnya itu supaya siswa itu bisa menyelesaikan suatu masalah gitu, karena di sini tentang perubahan lingkungan. Jadi nantinya siswa bagaimana menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perubahan lingkungan ya yang ada di sekitarnya saja. Berarti fokusnya hanya di penyelesaian masalah ya Bu Ica ya. Ya, Kemudian apakah ada strategi yang disiapkan oleh Bu Ica? ya strateginya nanti di awal mereka diberikan suatu kasus nih, kasusnya masih berhubungan dengan pencemaran lingkungan. Nanti mereka diberi lomba diskusi juga supaya di situ mereka diskusi dan saling mengemukakan pendapatnya. Dari situ supaya mereka menghasilkan solusi atau memecahkan masalah dari kasus yang diberikan itu. Baik. Ada lagi Ibu? Ya paling terakhir untuk melihatnya mereka melakukan presentasi. Presentasi atas kasus yang sudah diselesaikan. Baik, ya. Berarti strateginya adalah anak-anak berbuat kasus, kemudian juga anak-anak nanti berdiskusi. Iya. Oke. Ada lagi Bu Ica yang bisa kita bicarakan? Mungkin itu dulu ya Bu. Baiklah Bu Ica, nanti kita akan lihat ya untuk pembelajarannya di kelas. Baik Bu Ica, terima kasih atas hari ini. Selamat masuk kelas. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya 11-1? Alhamdulillah ya, di tengah cuaca yang cerah ini kita belajar lagi seperti biasa ya. Nah, kelas 11 hari ini gimana? Hadir semua? Nah ya, tapi sebelum itu Ibu absen juga ya. Sebelum kita memulai pembelajaran nih, Ibu absen dulu satu persatu untuk melihat mungkin khawatirnya ada 1 atau 2 orang yang izin atau sakit ya. Dimulai Aden, ada Alkasa, Amelia, Dewi Nafiza, Rom. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang energi terbarukan. Masih ingat energi terbarukan itu apa? Kemarin ada ya di PTS ya. Bisa kamu jawab? Bisa. Alhamdulillah. Nah sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Masih melanjutkan yang kemarin itu tentang energi terbarukan. Salah satu penggunaan energi terbarukan itu untuk mengurangi pemanasan global. Nah sekarang kita masuk nih, apa sih pemanasan global itu sendiri? Nah di dalam pembelajaran ini juga, jadi di sini ada beberapa tujuan yang ingin Ibu sampaikan supaya kalian bisa memahami pembelajaran hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi fakta-fakta perubahan lingkungan. Yang kedua, menganalisis dampak perubahan lingkungan, mengidentifikasi aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan, dan menciptakan solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan. Jadi di sini kita fokus dulu ke perubahan lingkungan, lalu
kalian akan mencari solusi akibat dari perubahan lingkungan tersebut. Coba di sini, kalian pernah nggak sih menyadari bahwa lingkungan di sekitar kalian itu mungkin banyak yang berubah? Jangan jauh-jauh nih, di Bojongmanik atau sekitaran Bojongmanik aja mungkin kalau kita perhatikan nih seperti waktu lamanya musim mungkin ya. Seperti sekarang lagi musim apa nih di kita? Hujan, tapi kadang ada kalanya panas juga, kadang tidak menentu gitu. Jadi perubahan lingkungan ini salah satunya mungkin kadang panas yang di atas rata-rata, lalu mungkin di beberapa daerah terjadi kekeringan atau bahkan banjir. Kalian dengar nggak berita kemarin itu ada banjir? Di Simet ya, kemarin itu ada banjir di Simet. Sebelahan gitu ya kecamatannya dengan kita kecamatan Bojongmanik itu kecamatan Lewidamar. Itu ternyata kejadian-kejadian seperti itu ada di sekitar kita, itu banjir. Lalu di sini kita harus coba menggali nih, apa sih yang menyebabkan banjir tersebut, lalu bagaimana proses perubahannya hingga dampaknya dapat terasa dan bagaimana cara menanggulanginya. Disinilah kita akan pelajari bagaimana cara atau kalian mencari solusi, salah satu solusi untuk menanggulangi hal-hal tersebut. Dimulai dari diri kalian sendiri, baru kalian tularkan ke lingkungan sekitar. Dulu itu nih ya, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, kita coba simak video di depan ini. Boleh kalian perhatikan dulu videonya. Lima dampak pemanasan global. Manusia pun merasakan efeknya. Bumi adalah planet tempat tinggal global, merupakan ancaman terbesar bagi makhluk hidup di bumi. Bisa dikatakan global, yaitu terjadinya perubahan iklim akibatnya. Kekeringan akan terjadi di mana? Kemudian suhu bumi yang panas akibat pemanasan global dapat menyebabkan. Sudah simak videonya tadi? Dari video yang kalian lihat tadi di depan, ada peristiwa apa aja sih di dalam video itu? Jadinya perubahan iklim, terus kekeringan, produksi pertanian menurun. Coba di sekitar kalian aja, kalian pernah nggak melihat salah satu peristiwa tersebut? Ada itu yang sawah kering ya, sawah kekeringan. Kadang kalau sedang kekeringan sampai retak-retak itu tanahnya, tapi ketika sedang musim hujan gitu ya, banjir di sawah. Jadi di situ terjadi ketidakseimbangan gitu ya. Tadi ada perubahan iklim, terus hewan-hewan ada yang terancam punah gitu ya. Tapi dari video ini peristiwa tersebut itu terjadi karena apa? Kalian bisa melihat peristiwa tersebut terjadi karena apa gitu? Itulah manusia sendiri. Atau istilahnya tuh disebut apa nih peristiwa yang ada di video ini? Efek rumah kaca. Itu menyebabkan apa tuh efek rumah kaca? Pemanasan global. Tuh. Mungkin kalian sudah sering pemanasan global, terus pernah sering juga dengar kampanye untuk mencegah pemanasan global, gitu ya. Tapi istilah pemanasan global itu sendiri kalian tahu nggak? Pemanasan global itu apa? Bencana alam. Terus? Karena manusia mengampilkan banyak gas karbon dioksida dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Suhu bumi meningkat ya, salah satu bencana alam, dan suhu bumi meningkat. Jadi bisa dikatakan pemanasan global ini gejala peningkatan rata-rata suhu permukaan bumi. Kalau kalian lihat di grafik ini ya, ini tuh grafik perubahan suhu permukaan global terhadap suhu rata-rata. Dimulai dari tahun 1951 sampai dengan 2020 ya, ini grafiknya naik. Jadi suhu permukaan bumi itu rata-rata mengalami kenaikan gitu ya, mengalami kenaikan misal beberapa 0, sekian derajat setiap tahunnya gitu ya, itu adalah gejala pemanasan global. Tadi benar karena seperti kata Eda tadi ada efek rumah kaca gitu ya, efek rumah kaca yang mengakibatkan suhu bumi itu menghangat terus-terusan meningkat gitu ya. Karena hal tersebutlah bencana-bencana
sebelumnya sudah dibagi tadi ya untuk kelompoknya. Jadi nanti akan Ibu berikan lembar diskusi. Kalian di sini ada satu artikel dan jawablah beberapa pertanyaan dari artikel-artikel ini. Mungkin untuk kerja kelompoknya boleh langsung duduk berkelompok saja ya. Yang tadi kelompok 1 Dewi, Gali, Neneng, ada 4 orang kan tadi ya? Ada 4 orang, silakan gabung kelompok 1. Nah ini untuk lembar diskusinya dibagikan ke tiap kelompok. Kalian lihat di sini di lembar diskusi ada satu artikel yang harus ada ditulis di kolom ini. Misalkan dari artikel tersebut fenomena penyimpangan iklim apa saja yang telah terjadi di Indonesia. Kalian baca itu. Jika lanjutkan nomor 2, 3, 4 dan 5. Ada 5 soal yang harus kalian jawab dengan cara diskusi ya. Kalian diskusi boleh terus untuk mungkin di beberapa soal kalian boleh mencari dari sumber-sumber lainnya, misalkan dari internet ataupun dari sumber lainnya ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ditanyakan aja. Oke. Ini kelompok yang maju depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Oh ya Allah lupa. Emang apa ini? Boleh cari upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan yang ketiga adanya penyimpangan iklim. Sebenarnya kurangnya materi dan beberapa produktif, tapi penyimpangan iklim kan menjadi apa yang ini soalnya penyimpangan iklim apa banjir. Hasil diskusi kalian untuk mempresentasikan. Di sini membebaskan kelompok mana yang mau duluan melakukan presentasi. Oke, kelompok ini dan kelompok 4, kelompok 5, terus yang lainnya kelompok ke-3. Yaudah, mulai dari kelompok 5 boleh. Yang lain kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Ambil berdiri aja. Ambil gitu ya. Boleh di situ. Semuanya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu di pertanyaan nomor 1. Berdasarkan artikel yang telah pemanasan global adalah peningkatan rata-rata suhu permukaan bumi. kegiatan apa saja yang dilakukan oleh manusia yang dapat menyebabkan pemanasan global. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang meningkatkan pemanasan global adalah pabrik-pabrik dan kendaraan bermotor yang mengeluarkan gas buang yang berisi karbon dioksida dibarengi dengan penebangan hutan secara berlebihan, di mana pohon di hutan berfungsi untuk menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia. Berdasarkan kegiatan-kegiatan manusia yang menyebabkan pemanasan global, buatlah daftar upaya-upaya yang dapat dilakukan manusia untuk mengurangi efek terjadinya pemanasan global.
Upaya yang bisa dilakukan oleh manusia adalah mengganti kendaraan bermotor yang berbahan bakar energi fosil ke kendaraan listrik, mengutamakan berpergian menggunakan kendaraan umum, di mana itu bisa mengurangi mobilitas menggunakan kendaraan pribadi, penanaman hutan kembali, pengurangan penggunaan AC untuk mengurangi efek gas CFC, mengolah kotoran hewan yang mengandung zat gas metana menjadi pupuk organik, dan mengurangi penggunaan listrik di rumah. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan artikel yang telah kalian baca di atas, fenomena penyimpangan iklim apa saja yang telah terjadi di Indonesia, seperti misalnya perubahan penggunaan bahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Apakah perubahan iklim terjadi karena pemanasan global? Lalu apa saja dimaksud dengan pemanasan global itu sendiri? Selain itu, penyebaran iklim juga memicu terjadinya pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan meningginya tinggi permukaan air laut, meningkatnya suhu rata-rata bumi dan lautan. Pertanyaan nomor 4, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh manusia yang dapat menyebabkan pemanasan global? Penebangan hutan, emisi gas bahan bakar kendaraan, limbah industri, limbah pertanian dan peternakan, penggunaan listrik. Pertanyaan nomor 5, berdasarkan kegiatan-kegiatan manusia yang menyebabkan pemanasan global. Upaya-upayanya ya, mengurangi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil. Tadi dari kelompok 4 dan kelompok 5. Sekarang kelompok 3 silakan presentasikan hasil diskusinya. Nah, kekeringan juga sama disebabkan oleh alam, tetapi jika direvolusi oleh manusia, maka kekeringan tersebut tidak akan tertuju pada tujuan tersebut oleh alam. Mengapa bisa seperti itu? Kita ambil contoh saja yang simpel-simpel di bidang pertanian kita. Di Bojongmanik maupun di mana saja banyak yang namanya kekeringan sawah. Kenapa bisa disebabkan oleh seperti itu? Karena tadi betul adanya pemanasan global yang sangat ekstrim yang mengancam adanya kebutuhan fisik manusia, kehidupan manusia. Lalu bagaimana cara kita mengatasi kekeringan tersebut? Nah, kita harus menangguli apa sih? Nah, itu ya. Dengan cara bagaimana? Nah, karena adanya tadi cuaca hujan yang turun, nah kemungkinan kan cuaca hujan itu sudah diserap oleh tanah. Nah, kita kan ada solusi cara lain, tidak hanya dari alam. Tidak hanya dari alam seperti hujan, kita ambil dari sungai-sungai ataupun danau-danau, kan banyak air hasil hujan juga yang tidak diendapkan oleh tanah. Karena hasil hujan yang diturunkan sendiri itu kan mengendap ke tanah, diserap oleh tanah, inti bumi, maka di atas kerak bumi sendiri akan terjadi kekeringan karena di dalam bumi itu ada inti bumi yang menyerap dinginnya, panasnya air tersebut. Nah, cara kita bagaimana untuk menangani tersebut? Cara kita biasanya yang saya lihat biasanya di Bojongmanik maupun di mana pakai mesin yang bisa mengantarkan air dari danau ke sawah. Jadi supaya sawah itu tidak kering, walaupun nantinya akan diserap, tetapi sawah tersebut pasti tidak akan menyerap dengan langsung, menyerap dengan berlebihan. Karena apa? Karena di dalam beberapa sel inti bumi juga tidak langsung ke inti bumi, tidak langsung ke panasnya, tetapi ada beberapa banyak lapisan bumi. Jadi itulah cara bagaimana untuk mengatasi kekeringan. Yang ketiga ada juga angin puting beliung. Angin puting beliung yaitu disebabkan akibat patokan antara udara dan udara. Misalnya udara datang dari timur, udara kencang datang dari timur, datang dari barat. Jika dua-duanya saling berpatokan, maka akan membuat sebuah iritasi globalisasi yang tinggi yang menyebabkan angin puting beliung tersebut menjadi karena bahan bakarnya gitu ya, dari fosil gitu ya, batu bara, minyak bumi. Dari situ itu adalah energi yang tidak terbarukan. Kemarin udah kita bahas ya. Nah, energi tidak terbarukan itu juga, dan ketika diolah gitu ya, ketika diolah itu juga mengeluarkan gas-gas
dilepaskan ke udara itu gas-gas yang bisa mengakibatkan lapisan ozon itu menipis gitu. Makanya betul tadi seperti dari kelompok 3 katanya penggunaan listrik gitu ya. Jadi karena listrik di kita itu 80% bahan bakarnya itu menggunakan bahan bakar yang masih menggunakan energi tak terbarukan tadi dari minyak bumi, batu bara, fosil, dan pengolahannya pun bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global ya. Tadi dari semua kelompok yang sudah menyampaikan hasilnya, itu lihat kalian sudah tahu nih pemanasan global itu apa, lalu penyebabnya itu apa, dan terakhir cara menanggulanginya tadi. Kalau penggunaan listrik mungkin kalian bisa dimulai dari hal-hal kecil, menggunakan listrik seadanya saja, misalkan sebetulnya aja gitu ya. Lalu tadi kendaraan umum, menggunakan kendaraan umum gitu ya. Jadi yang punya kendaraan pribadi, mungkin kalau ke tempat-tempat ya seperti ke perkotaan gitu, kalian bisa menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi gas-gas dari kendaraan tersebut. Itu salah satu upaya hal-hal yang bisa kalian lakukan gitu. Lalu melakukan penanaman kembali, ya penanaman kembali seperti tadi sudah dibahas oleh semua kelompok itu, karena tadi tuh ada penebangan hutan yang untuk pembuatan kertas, untuk pembuatan meja kursi dari kayu-kayu tersebut. Nah itu baiknya setelah ditebang tersebut kita lakukan penanaman kembali, karena pohon tadi yang dijelaskan juga mengeluarkan gas oksigen untuk lingkungan sekitar. Jadi pohon juga menyerap gas CO2 atau karbon dioksida yang misalkan terlalu banyak ini, karena terlalu banyak dan si gasnya itu dilepas ke udara, ke atmosfer, itu bisa menyebabkan lapisan ozon menipis. Oleh karena itu salah satu caranya kita bisa lakukan penanaman kembali. Ini di sekolah nih ya, kita terapkan sekolah hijau. Misalkan kalian punya benih pohon apa, bawa ke sekolah, kita tanam bareng-bareng. Seperti kemarin kita misalkan menanam yang kecil dulu di pot bunga ya. Kemarin kan ada tuh menanam di pot bunga gitu. Dari hal-hal seperti itu saja kita bisa membantu bumi kita supaya lebih baik lagi ya. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mengerjakan tugas, yang sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Ini hari ini pembelajaran kita tentang pemanasan global. Gua harap kalian bisa paham, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin untuk minggu depan nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai penyebab pemanasan global itu sendiri. Tadi udah dengar tentang efek rumah kaca. Nah, kita kupas lebih dalam lagi tentang materi tersebut di pertemuan selanjutnya. Sampai sini mungkin itu saja. Ibu tutup. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu Fitri. Baik Bu Ica, setelah kemarin Bu Ica melakukan pembelajaran, adakah hal-hal yang bisa kita obrolkan hari ini? Oh iya, tentunya ada udah Pupit. Kemarin kan sebelumnya udah ngobrol juga kita. Iya. Apa nih yang bisa kita obrolkan untuk hari ini Bu Ica? Mungkin refleksi saya ketika pembelajaran kemarin ya Bu. Oke. Jadi kan kemarin itu fokus saya itu untuk siswa itu bisa menyelesaikan masalah itu dengan belajar kelompok, diskusi. Nah di situ sebenarnya ketika sudah melaksanakan nih, saya merasa ada beberapa kekurangan. Nah di situ pertama kekurangannya ketika belajar kelompok tuh tidak semuanya aktif, ada sebagian siswa yang pasif gitu ya. Terus yang kedua gitu, karena saya memberikan kasusnya sama untuk tiap kelompok gitu, mereka dibebaskan mencari dari internet tuh, ada beberapa yang sebenarnya sama tiap kelompok gitu. Dan yang ketiga itu mungkin di akhir kan saya mau mengadakan presentasi itu untuk tiap kelompok, nah itu waktunya kurang gitu untuk 2 jam
siswa dapat menyelesaikan masalah. Dari Bu Ica tadi saya mendengar bahwa Bu Ica itu sudah sumbernya itu bermacam-macam ya. Tidak hanya dari buku saja. Nah, sebetulnya itu Bu Ica sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi itu. Bu Ica pernah mendengar nggak pembelajaran diferensiasi itu? Mungkin pernah mendengar ya Bu, tapi belum mendengar secara detailnya itu. Nah, sebetulnya di CGP itu ada tuh modulnya tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, kalau untuk kasus Bu Ica itu sebetulnya Bu Ica sudah masuk ke diferensiasi proses gitu ya, diferensiasi proses. Kemudian juga kemarin itu ketika saya melihat pembelajaran dari Bu Ica, semuanya sudah sangat efektif. Kemudian juga Bu Ica sudah menerapkan KFE juga gitu ya. Di kompetensi awal tuh di awal di pendahuluan saya sudah menerapkan kompetensi sosial emosional gitu. Terus juga Bu Ica tadi itu saya mendengar bahwa kata Bu Ica tidak semua siswa dalam satu kelompok aktif gitu ya. Menurut Bu Ica pembelajaran kemarin itu berhasil atau tidak sih? Untuk tujuannya kan siswa bisa menyelesaikan masalah. Nah itu setiap kelompok sebenarnya bisa mereka tuh ya menyelesaikan masalah atau kasus yang saya berikan. Tapi itu ketika pengerjaan di tengah proses pengerjaan itu tidak semuanya aktif. Nah saya bertanya kepada siswa yang bisa pembelajaran dan siswa yang bisa menjawab, ada yang masih kurang paham. Itu pun setelah presentasi pun misalkan kelompoknya maju nih, tidak semua anggota kelompoknya gitu bisa menjelaskan. Dalam satu kelompok yang 5 orang itu maksimal 3 orang gitu bisa. Ketika 2 orang lagi ditanya, mereka belum begitu paham, padahal teman sekelompoknya itu udah bisa gitu. Jadi sebagian besar sebetulnya bisa, tapi siswa-siswa yang pasif ini yang kurang gitu, yang kurang bisa memahami pembelajaran yang dilaksanakan. Baik, berarti ada yang pasif ya Bu Ica ya. Nah, jadi ada rencana lanjut nggak untuk mengatasi yang pasif ini Bu Ica? Ya, dari pembelajaran yang kemarin itu, dari situ kan saya melihat kalau misalkan hanya diberikan kasus seperti ini aja dan tuntutan pertanyaan, mungkin dalam satu kelompok biasa kali ya Bu, ada siswa yang menjawab sendiri gitu ya, 2 orang itu sibuk, yang lainnya sibuk yang lain. Nah, untuk kedepannya mungkin saya membuat LKPD-nya itu lebih detail lagi. Jadi ada penugasan gitu atau pembagian tugas gitu. Jadi di situ tuh orang pertama harus mencari ini, misalkan orang kedua mencari ini, ketiga sampai dengan orang kelima tuh ada rinciannya gitu supaya mereka tuh bagi tugas gitu. Saya mau membuat secara detail seperti itu. Adapun nanti pembagian tugasnya itu tergantung ketua kelompoknya masing-masing. Oke, berarti ada pembagian peran ya. Berarti Bu Ica ini sudah menerapkan kepemimpinan murid ya Bu ya. Keren sekali deh Bu Ica nih. Oh iya, ngomong-ngomong tentang pembagian peran itu, Bu Ica itu untuk membagi kelompok itu berdasarkan apa ya? Kelompok. Untuk kelompok saya biasanya membagi dari, misalkan ada 5 kelompok ya, saya menggunakan 5 kelompok, yaitu ketua kelompoknya dari ranking 1 sampai 5 supaya merata gitu. Mereka tiap-tiap kelompoknya tuh ada ketuanya gitu ya. Adapun anggota-anggotanya saya pilih secara heterogen dari jumlah siswa laki-laki dan perempuan supaya lebih merata. Baik Bu Ica. Sudah ini juga udah masuk diferensiasi juga ya ini untuk pembagian kelompok ya. Baik Bu Ica, adakah seseorang yang bisa membantu Bu Ica untuk melaksanakan rencana lanjutan Bu Ica ini? Mungkin karena di sini kan saya tentang pembelajaran diferensiasi itu belum begitu paham, jadi saya minta bantuan ke Bu Fitri untuk bertanya lagi tuh, apalagi di RPP itu mau saya masukkan apa namanya itu Bu? Oh iya, yang diferensiasinya gitu ya. Ya itu supaya lebih detail juga di RPP yang saya buat. Mungkin kedepannya saya tanya-tanya lagi ke Bu Fitri. Oke, baik Bu Ica, nanti saya siap membantu lah ya. Terus Bu Ica, kapan nih rencananya akan dilaksanakan rencana tidak mundur? Mungkin cepatnya juga sih Bu, atau mungkin bisa saya perbaiki. Ini kan baru 1 kelas nih yang pembelajaran ini. Saya di kelas 10 mengajar 2 kelas lagi kan, ada 10, 1, 2, 3. Nah mungkin di kelas terakhir mungkin ya saya harus persiapan lagi gitu. Saya mau mencoba lagi menerapkan ini. Ya, dari Bu Ica berarti tadi sudah ada rencana tindak lanjutnya, berarti ya membagi peran, kemudian LKPD,
lebih dekat dan juga LPP ya mau menyiapkan LPP diferensiasi. Baik Bu Ica, apa namanya, dari pertemuan kita ini kan sudah ada solusinya yang Bu Ica dapat. Apakah pertemuan kita ini akan berlanjut atau gimana nih? Ya seperti yang tadi itu bukan saya minta bantuan tuh ya, pastinya berlanjut lagi. Baik, kita siapkan jadwalnya ya. Kalau Iya. ada permasalahan kita akan bicarakan kembali. Baik Bu Ica, mungkin itu saja ya yang saya bisa berikan. Kemudian juga terima kasih sudah berbagi dengan saya gitu ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Fitri. Kemudian Bu Ica, tadi saya sudah melihat praktek secara langsung coaching supervisi akademik. Berdasarkan praktek coachingnya saya memang sudah melakukan prinsip-prinsip sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, kemudian adanya proses kreatif, kemudian terakhir adalah memaksimalkan potensi. Jadi memang di sini coaching akademik itu berfungsi untuk upaya pengembangan pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian sekaligus untuk pengembangan kompetensi dalam diri peserta didik gitu. Dan itu memang sudah digali oleh Bu Fitri kepada Bu Ica. Saya pikir memang coaching yang saya saksikan tadi sudah berhasil memenuhi target yang seharusnya. Dua, tiga, lagi.